Jumlah kasus anak putus sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2010, angka anak putus sekolah mencapai 1,8 juta jiwa. Jumlah ini naik 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 750.000 siswa. Beruntung, di tengah bertambahnya jumlah siswa putus sekolah, masih ada segelintir orang yang peduli akan pentingnya pendidikan di Indonesia. Ia adalah Nurul Karimah. Sosok wanita bertutur lembut ini tak mengenal putus asa untuk berjuang memperkenalkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya. Kisah masa lalu menjadi pendorong Nurul untuk mendirikan lembaga pendidikan non-formal bernama Cendekia Mandiri. Wanita yang lahir di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini merupakan anak pertama dari 10 bersaudara. Meski terbilang keluarga besar, Nurul tak pernah luput dari perhatian orang tua maupun kakek neneknya. Bahkan, Nurul kecil tergolong anak yang cerdas. Waktu SD itu hampir selalu berada di peringkat 1, 2, 3. Selalu demikian, setiap kali catur wulan, naikkan kelas, itu selalu seperti itu. Meski selalu berprestasi, Nurul berbeda dengan anak seusianya. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, Nurul tak segan mencari tambahan biaya sekolah dan uang jajan sendiri. Ia bekerja membantu sang tante di salon. Nah, waktu itu tante saya buka salon, kemudian saya sering bantu-bantu. Terus sama tante saya bilang, kamu ikut les salon, nanti saya bayari. Gitu. Waktu itu, waktu SMP kelas 3, saya ikut les yang bayari tante saya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Itulah perumpamaan yang menggambarkan kondisi keuangan keluarga Nurul. Ekonomi keluarga yang semakin memprihatinkan membuat kedua orang tua tidak mampu lagi membiayai sekolahnya. Dia sedih sekali. Saya waktu orang tua mengatakan nggak usah sekolah aja, itu rasanya sedih karena kalau nggak sekolah saya mungkin untuk jadi guru itu sudah pupus harapannya gitu. Jadi saya pengen sekali sekolah. Saya sampai nangis dulu, pengen sekolah. Waktu SMP saya diminta berhenti untuk sekolah karena orang tua tidak mampu untuk melanjutkan membiayai saya di SMA. Karena saya pengen melanjutkan di SMA negeri ya. Waktu itu satu-satunya SMA di Temanggung. Terus kakek saya bilang, udah sana daftar ke SMA, coba nanti kalau diterima. Padahal saya kan waktu itu nilai ijazahnya bagus. Terus ya, saya nyoba-nyoba di waktu itu saya dengan tante saya, karena ada tante saya yang seumur saya, terus nyoba-nyoba daftar di SMA 1, alhamdulillah diterima. Tetapi Dewi Fortuna masih berpihak pada Nurul. Tak sampai putus sekolah, ia pun melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Temanggung. Saya pertama kali kan minder ya, karena saya dari kota Parakan dan sekolahnya juga dulu di sekolah SMP Al-Iman ya, sekolah yang banyak memuat pelajaran agama ya di situ. Terus waktu pindah waktu di SMA 1 kan dari ini teman-temannya banyak dari kalangan pejabat, kemudian dari SMP 1, SMP 2 itu kan katanya untuk yang dari SMP 2 pinter-pinter, jadi yang dari SMP Al-Iman saya minder sekali. Tapi karena mindernya itu terus saya terpacu untuk belajar, terus banyak teman-teman yang takut dengan pelajaran fisika. Terus saya itu kan sering belajar fisika dengan saya. Waktu ulangan fisika waktunya 2 jam. Nah, saya 1 jam sudah selesai, saya serahkan ke Pak guru saya waktu itu, terus langsung dikoreksi, terus dipamerkan ke teman-teman, ini nilainya 10 bulat gitu. Terus teman-teman baru terkejut, kok bisa 10 gitu.
nilainya 10. Satu ini kelas itu yang nilainya 10 saya, terus ada yang nilainya 6, yang lain nilainya di bawah 6. Saya bisa nilai 10. Nah, sejak itu saya, ternyata saya mampu untuk bersaing dengan teman-teman dalam hal yang positif. Mandiri, cerdas, dan sederhana. Itulah yang menggambarkan kepribadian Nurul. Di tengah kondisi yang kurang beruntung, dengan percaya diri Nurul berusaha untuk memperlihatkan prestasinya. Ikut seleksi di Jogja dan saya diterima, tapi tidak bisa melanjutkan karena nggak ada biaya dan kakek saya sudah menyerah, tidak bersedia untuk membiayai karena juga putranya banyak ya. Meski tidak melanjutkan kuliah, cita-cita Nurul menjadi guru tak lantas pupus begitu saja. Di tahun 1982, ia pun mengajar di SMP Al-Iman. Kakek saya kan bilang begini, kamu kan pengen jadi guru gitu. Nanti aja saya masukkan ke SMP itu untuk ikut bantu ngajar. Saya diterima untuk mengajar keputrian istilahnya ya. Jadi mengajar tata boga hanya pada sore hari setiap Jumat. Jadi saya mengajari anak-anak siswa SMP itu, anak-anak putri, untuk membuat kue-kue. Kesempatan Nurul mengajar di SMP yang juga alma maternya itu kemudian mempertemukannya dengan seorang lelaki bernama Muhammad As'adi. Mereka akhirnya menikah di tahun 1983. Dari hasil pernikahannya, Nurul dan sang suami dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya Muhammad Karizal Alam, M. Sofani Sofa, dan Berliana Miftah Abida. Nurul itu di mata saya perempuan yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika masa-masa perkawinan kami, masalah ekonomi itu menjadi problem buat kami. Ketika itu saya hanya sebagai guru di sekolah swasta, kemudian Nurul juga guru di sekolah swasta dengan penghasilan yang sangat minim. Tetapi untuk menambah penghasilan selain mengajar, itu istri saya itu dia mau bekerja siang malam. Setelah menikah dan kondisi keuangan mulai membaik, Nurul pun memutuskan untuk melanjutkan cita-citanya yang pernah tertunda. Ia kembali menjalankan pendidikan di perguruan tinggi sembari bekerja. Rasa lelah yang mendera tak ia rasakan. Tekad bulat untuk kembali belajar mampu menghilangkan kemalasan yang terkadang datang. Jadi kalau pagi berangkat mengajar, kemudian jam 12 itu pulang, ketemu anak saya dulu, nenek ini ya anak saya, terus tak tinggal itu kuliah ke Magelang, berangkat ke Magelang, kuliah selama 1 tahun. Nah, berangkat jam 12 itu nanti pulang sampai di rumah jam 7 malam. Nurul memang wanita yang penuh semangat. Berada dalam kondisi terpuruk tidak membuat ia putus asa. Ibu Nurul itu kesan saya anaknya kecil, karena berkacamata tebal maka dia selalu duduk di depan. Kemudian dia juga penggemar matematika, dan dia karena pinter mungkin tertarik dengan matematika. Bu Nurul itu orangnya kalem, ya, pendiam, kreatif, ya. Karena waktu masih SMA dulu sudah sering membuat kue-kue untuk dipesan. Ya. Menjadi siswa terbaik memiliki predikat seperti itu tidak menjamin Nurul Karimah mampu melanjutkan pendidikannya. Merosotnya perekonomian keluarga membuatnya terancam bisa tidak melanjutkan jenjang pendidikan bangku SMA. Untungnya sang kakek waktu itu mampu membiayai hingga ia bisa lulus sekolah.
Hal semacam ini, pengalaman masa lalu membuatnya terilhami untuk mendirikan sebuah yayasan non-formal bernama Cendikia Mandiri yang membantu anak-anak putus sekolah. Seperti pagi, selalu menyalakan semangat. Seperti keyakinan dan menguatkan hati. Seperti mimpi yang menjadi besar. Seperti hidup luar biasa. Tupperware. For home, for health, for life. Apapun mimpi Anda dapat diwujudkan jika diawali dengan kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri adalah awal mengubah hidup menjadi lebih baik. Saya Syahnas Haq mengajak Anda untuk hadir dalam Tupperware Opportunity Hour yang terbuka untuk semua wanita Indonesia. Nantikan saya di kota Anda. Untuk mengetahui jadwal di kota-kota lainnya, klik www.tupperware.co.id. Tupperware mengubah hidup wanita dan keluarganya menjadi lebih baik. Selesai menjalani kuliah, Nurul mencoba peruntungannya dalam seleksi pegawai negeri sipil. Ia pun berhasil lolos dan diterima pada tahun 1989. Setelah saya jadi sarjana, kemudian kan saya suka sering membaca, kemudian sering buka internet, terus tahu nanti guru itu mau ada sertifikasi, terus ada guru itu nanti harus minimal S1 gitu. Guru harus bisa menulis. Nah, saya kontak teman di Republika sana ya, teman suami saya juga teman SMA saya dulu. Kalau melatih menulis di Temanggung bersedia atau tidak gitu. Nah, terus beliau bersedia untuk melatih di sini, melatih guru-guru di sini untuk menulis gitu. Nah, terus setelah itu saya juga ini menyampaikan ide nanti kalau pas ada pelatihan menulis, kalau bisa direncanakan untuk menerbitkan tabloid gitu. Tabloid yang bisa digunakan untuk belajar menulis untuk siswa dan guru. Nah, akhirnya di situ pas pelatihan itu dibentuk forum. Kemudian ada teman yang memang hobinya menulis ya, yang sekarang jadi kepala sekolah di SMK 2, Pak Hindro Martono. Nah itu mengundang kami semua, terus dibentuk menyusun ini tim untuk menerbitkan lontar itu. Setelah terbit, nah, alhamdulillah setiap bulan terbit sampai sekarang. Teman-teman banyak yang nulis ya. Terus ini saya sendiri juga nulis. Nah setelah jalan terus ini sekarang yang nerbitkan diambil alih oleh ini apa Cendikia Mandiri, karena Dewan Pendidikan sudah nggak bersedia untuk ini ya, untuk membantu ya. Berawal dari menerbitkan tabloid lontar, di tahun 2007, Nurul dan kawan-kawan kembali membuat aksi. Rendahnya tingkat melek pendidikan di desa Kemloko, Temanggung membuat ia prihatin. Salah seorang dari teman saya di Lontar itu bilang begini, Bu, itu di desa Kemloko itu dari 80 anak lulus SD itu yang melanjutkan SMP hanya 20-an anak gitu. Sulitnya menjangkau sekolah terdekat di desa Kemloko menjadi salah satu masalah utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Pola pikir warga yang enggan menyekolahkan anak mereka juga memicu permasalahan terbesar yang dihadapi dusun penghasil tembakau ini. Ya, selama tanaman tembakau masih mampu menghidupi warga di desa Kemloko, maka pendidikan pun bukan prioritas utama. Tidak hanya itu, menikah di usia muda dan manajemen keuangan keluarga yang buruk
juga menjadi masalah lain yang harus diatasi. Dengan keadaan inilah, Nurul bersama teman-temannya membentuk komunitas belajar cendekia mandiri tahun 2008. Terus akhirnya bertekad untuk mendirikan itu, terus Mas Yudono yang menyiapkan perlengkapannya, saya yang di sini ini kontak teman-teman siapa yang bersedia jadi relawan. Kegiatan belajar di cendekia mandiri dimulai dengan 4 orang relawan dan 38 orang murid. Sayangnya, keadaan itu tidak berlangsung lama. Satu persatu, anak didik mulai meninggalkan kelas. Setelah berjalan itu ternyata motivasi belajarnya itu sangat rendah, dan orang tua itu mungkin melihat cara kami mengajar anak-anak itu mungkin yang nggak bisa menerima, atau karena terkejut dengan hal-hal baru, sehingga banyak anak-anak yang tidak diizinkan sekolah, dan anak-anaknya sendiri terus banyak yang malas, hanya sampai yang solid sampai selesai 3 tahun itu ada 16 anak. Sulit sekali ya, anak relawan itu punya kesepakatan kan, kita setiap bulan, hampir setiap bulan kita koordinasi bersama apa yang ditemui di sana, kesulitan-kesulitan kita bicarakan. Akhirnya dengan relawan-relawan yang pokoknya kita jemput bola. Akhirnya dijemput ke sana kemari. Tapi ya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Bulan Juli ya kita mau pamit karena anak-anak sudah ujian ya, sudah selesai yang 16 anak itu. Terus kita mau pamit sama Pak Lurahnya, Pak sama warga desa. Nah waktu itu terus kita diundang, kumpul di situ. Waktu kami menyampaikan untuk pamit itu ternyata Pak Lurah tidak mengizinkan, gitu. Tidak boleh pamit karena masih membutuhkan, dan ini mau mengajak warganya untuk sekolah seperti itu. Jadi setelah itu kita masih berlanjut di sana. Dari 16 anak yang bertahan, mereka berhasil lulus paket B. Bahkan, seorang anak asal Kemloko memutuskan untuk dapat melanjutkan ke sekolah formal di kota Temanggung. Bu, saya itu pengen melanjutkan di sekolah umum gitu. Saya pengen sekolah formal. Nah, terus waktu itu kan saya ini paket B belum dapat ijazah. Kira-kira mana ya sekolahan yang mau menerima. Akhirnya saya ngebel teman itu Pak Daliman itu yang tadi, Pak ini kok ada murid dari cendekia mandiri yang pengen sekolah, kira-kira SMK Muhammadiyah mau menerima tidak? Saya tanggung anaknya pinter gitu, cuma karena dulu nggak punya kesempatan belajar jadinya lugu sekali ya dia. Nah alhamdulillah terus bisa menerima itu SMK Muhammadiyah. Setelah lulus dari cendekia mandiri, saya ingin meneruskan ke SMK dan diusahakan oleh Bu Nurul. Dan di sini saya bisa belajar banyak, mulai dari kamera, komputer, dan lain sebagainya. Apapun mimpi Anda dapat diwujudkan jika diawali dengan kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri adalah awal mengubah hidup menjadi lebih baik. Saya Syahnas Haq mengajak Anda untuk hadir dalam Tupperware Opportunity Hour yang terbuka untuk semua wanita Indonesia. Nantikan saya di kota Anda. Untuk mengetahui jadwal di kota-kota lainnya, klik www.tupperware.co.id. Tupperware mengubah hidup wanita dan keluarganya menjadi lebih baik. Saat ini, jumlah relawan cendekia mandiri berjumlah 8 dan 2 orang relawan tidak tetap.
Sedangkan anak didik yang mengakses pendidikan dan terdaftar di Cendikia berjumlah lebih dari 30 orang. Seluruh siswa terbagi dalam kelompok belajar paket B dan selanjutnya dapat melanjutkan kejar paket C. Yang terdaftar di Kemloko itu yang paket C ada 42, yang paket B ada 38. Bagi Nurul, hasil paling nyata dari upaya pencerdasan yang dilakukan di Dusun Kemloko adalah ketika para perangkat desa yang hanya mengantongi ijazah sekolah dasar kini menjadi salah satu murid kejar paket B di Cendikia Mandiri. Ya ikut belajar karena mereka kan baru saja ikut paket B ya. Sebagian besar hanya lulus SD. Terus ikut paket B, terus pas ini kita mau pamit karena mereka juga ujiannya bareng dengan anak-anak Cendikia Mandiri waktu ikut ujian paket B. Nah setelah itu terus kalau memang Cendikia Mandiri bisa memfasilitasi untuk yang paket C, ya terus beliau ada ikut. Tak puas dengan mendirikan komunitas belajar di Dusun Kemloko, Nurul kembali berpikir untuk mendirikan komunitas belajar Cendikia Mandiri di Kota Temanggung. Yang di kota itu awalnya kan saya sering gini masuk, siapa yang mau melanjutkan, siapa yang tidak, itu kan setiap kali di kelas itu ternyata dari murid-murid saya sendiri kok banyak sekali yang nggak melanjutkan ke SMA gitu. Setiap kali mau ujian pokoknya asal lulus paling nggak melanjutkan gitu. Ternyata di kota juga banyak sekali anak-anak yang nggak bisa melanjutkan, malah murid saya sendiri itu banyak sekali yang tidak melanjutkan. Bertempat di sebuah rumah yang disewanya dari pemerintah dengan biaya sebesar Rp112.000 setiap tahun, ia membuka kelas di tahun ajaran baru. Kalau kemarin kan kita menggunakan tempat tapi was-was karena harus pindah itu, jadi anak-anak belajar juga tidak tenang, kami sendiri juga tidak tenang ya karena mengajar mau pesan meja untuk nulis saja belum bisa karena di sana kan nanti ngangkuti lagi. Kurikulum Cendikia Mandiri Dusun Kemloko dengan Kota Temanggung memiliki perbedaan. Jika di Dusun Kemloko fokus pada pelajaran untuk kejar paket, sedangkan di Kota Temanggung, Nurul memberikan tambahan pendidikan keterampilan bagi siswanya. Kita memang punya program begitu, jadi lebih ini karena anak-anak itu sebenarnya kan tidak hanya ijazah saja yang dibutuhkan, tapi lebih kalau mereka terampil itu kan akan lebih bisa hidup lah. Nah, kami akan mengajari karena dari relawan kami ada yang bisa nyablon, ada yang bisa reparasi komputer. Nah itu nanti rencananya memang kita ada jadwal khusus untuk pelajaran sesuai dengan ini ya program pemerintah untuk paket C ya. Tapi di samping itu anak-anak kita ajari nyablon ya. Nanti untuk pelajaran sablon itu kita buat satu paket kelas sablon itu, mulai dari desain, kemudian afdrek ya, sampai cetak gitu. Kalau komputer memang semua harus bisa komputer ya kalau anak-anak sekarang. Untuk anak-anak itu sebenarnya sudah bisa karena di SMP ada pelajaran komputer. Tapi karena itu ada beberapa anak yang sudah berhenti 1 tahun itu sudah agak lupa untuk mengoperasikan, tapi untuk yang baru saja lulus itu nggak masalah, bisa. Hanya mungkin untuk program-program yang desain itu belum bisa, sehingga nanti kita akan ngajari. Pengennya sih ada internet sehingga anak-anak bisa menggunakan. Meski untuk mendidik, Nurul dan relawan yang lain harus rela menjemput bola datang dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Tapi berkat kegigihan mereka, setelah 5 tahun telah berhasil ada 16 siswa yang mampu melakukan ujian paket B. Bahkan saat ini perangkat desa Kemloko pun gigih semangat untuk melanjutkan pendidikan mereka yang sempat terputus.
Amin. Mudah-mudahan semua doa Ibu terjawab. Terima kasih Ibu, saya sudah boleh datang ke Kemloko. Sukses dan terima tetap kasih. percaya diri. Ya, terima kasih juga. Wanita Indonesia, terima kasih. Hari ini kita sudah bertemu. Jangan lupa tunggu tayangan kami minggu depan karena kami selalu menghadirkan wanita-wanita inspiratif yang bisa Anda ikuti langkah nyatanya. Dan untuk